Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya waktu. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, sebelumnya perkenalkan, saya dari siswa SMA Negeri 20 Merangin Jambi. Nama saya Alvin Riyandi. Di sini saya sebagai tim pro dan juga sebagai pembicara pertama. Sebelum itu, untuk mendefinisikan dari MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Bagian pembicaraan ini akan saya jelaskan dengan argumen saya, yaitu saya sangat setuju dengan pendapat Dewan yang tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Kenapa? Karena sebelum itu kita harus jelas dengan definisinya, yaitu ekonomi biru itu yaitu rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan dan inovatif melalui kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Jadi dengan kata lain, ekonomi biru itu adalah peningkatan sumber daya dari hasil laut. Karena kita negara kepulauan, tentu saja banyak laut-laut yang bisa kita manfaatkan sebagai penghasilan atau sumber daya di negara kita. Nah, dampak dari ekonomi biru itu banyak, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kenapa Dewan ini tidak menyetujui adanya ekonomi biru? Maka ada beberapa dampak negatif dari ekonomi biru itu sendiri, yaitu diantaranya munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Nah, dengan adanya ini pihak-pihak yang besar atau pihak-pihak itu akan menguasai sebagian hasil alam, sehingga terjadinya penyingkiran terhadap rakyat-rakyat kecil, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di antara masyarakat pribumi. Nah, yang kedua yaitu terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan dan munculnya oligopoli kuota dan perikanan. Nah, dari adanya ekonomi biru tersebut terjadinya konsolidasi dan akumulasi. Jadi perhitungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan itu akan semakin meningkat, sedangkan orang-orang yang memiliki daya kemampuan kecil seperti nelayan dan lainnya itu hanya mendapatkan serpihan atau sebagian kecil dari pendapatan yang didapatkan dari hasil laut tersebut. Jadi cara akumulasi itu tidak seimbang antara pihak yang mempunyai wewenang untuk mengelolanya dan orang yang menjadi buruh atau penghasil dari hasil perikanan yang ada di Indonesia ini. Kemudian ada kata oligopoli. Oligopoli yaitu penguasaan di antara industri-industri yang ada di sekitar wilayah tersebut. Jadi pihak-pihak kecil itu merasa tersaingi hingga bisa dapatkan kalah saing dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitarnya. Persaingan yang tersebut ketat dan menyebabkan sulitnya untuk menjalin ekonomi dengan mudah, sehingga oligopoli ini sangat merugikan untuk rakyat-rakyat yang menengah ke bawah. Nah, dengan adanya ekonomi biru ini, mata peningkatan ekonomi akan tertuju dengan fokus pada suatu sektor, yaitu di bidang kelautan atau perairan. Dan adanya penurunan di sektor bidang lain, dan lama-kelamaan akan melemah ekonomi di sektor lain. Nah, dengan ekonomi biru ini, jadi para pemerintah atau para penguasa itu akan fokus di satu sektor, yaitu sektor perikanan atau sektor kelautan atau yang disebut ekonomi biru. Jadi di sektor seperti sektor sosial, budaya dan yang lain-lain itu akan melemah karena mereka fokus pada satu sektor ini. Sedangkan di Indonesia begitu banyak dan dapat dikatakan beribu-ribu sosial dan budaya yang dapat kita kembangkan sebagai usaha kita. Kita tidak boleh
tertuju pada satu sektor, yaitu ekonomi biru saja. Akan tetapi sektor-sektor lain harus kita kembangkan karena itu akan meningkatkan kesejahteraan Indonesia itu sendiri. Nah, selain itu, dengan terfokusnya ekonomi biru, maka banyak pabrik-pabrik yang bersaing sehingga meningkatnya polusi dan pencemaran alam, sehingga akan berpengaruh pada konsumen, pada nelayan. Nah, dengan adanya di sektor ekonomi biru ini akan timbulnya banyak pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan sekitar, sehingga itu akan merugikan rakyat menengah ke bawah, terutama nelayan, karena dari pabrik-pabrik itu akan memunculkan polusi serta daya saing untuk masyarakat menengah ke bawah itu akan berkurang dengan adanya pabrik-pabrik yang ada di sekitar itu yang dikuasai oleh orang yang memiliki hak untuk menguasai tersebut. Dan saya sangat setuju untuk Dewan yang tidak akan menggunakan sektor ekonomi biru untuk tertuju atau terfokus pada satu sektor itu saja. Dan yang saya inginkan ke depannya adanya penyeimbangan di antara sektor ekonomi biru dan sektor-sektor di bidang lain, agar peningkatan ekonomi tidak hanya terpaku pada sektor ekonomi biru saja, tapi sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan yang lainnya harus juga tetap diseimbangkan. Nah, untuk para penguasa jangan menggunakan sistem oligami, yaitu penguasaan di sektor-sektor perusahaan-perusahaan besar di sekitar, sehingga warga-warga kecil itu seperti tersisih dari masyarakat, tersisih dari kebijakan pemerintah yang lain. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.